Shalom, selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Sangat senang jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga, Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat. Sangat senang sekali, sangat berbahagia sebab anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan boleh menolong kita. Kita bisa meninggalkan bulan November dan masuk di bulan yang baru, bulan Desember 2025. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu kembali pagi hari ini saya mengajak, mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita bermazmur kepada Sang Raja kita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Mazmur pasal 126 ayat 4. Mari kekasih Kristus kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita mohon belas kasihan Tuhan agar apa yang kita kerjakan hari ini, sepanjang hari ini boleh berjalan sesuai rencana Tuhan dan boleh mendapat keberhasilan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semuanya. Pagi hari ini kita kembali belajar dari kitab 2 Samuel pasal 21. Ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam zaman Daud, terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan pada Saul dan keluarganya melekat hutang dara, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka, Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu, dan dengan apakah dapat kuandalkan penebusan, supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? 2 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kalaupun manusia mengabaikannya, namun sebuah ikat janji yang dibuat di hadapan Tuhan tidak akan pernah dilupakannya. Kalau kita berjanji seperti kita menghadap cermin, memandang wajah kita sangat baik-baik, begitu kita balik kita lupa. Nah ini manusia, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Memang adalah kecenderungan manusia untuk melupakan janji yang ia buat kepada orang lain dan mengingat janji yang dibuat orang terhadap dirinya. Kita berjanji, kita tidak tepati. Tapi kalau orang berjanji, kita menuntut. Tetapi tidak demikiannya halnya dengan Allah. Dia adalah Allah dari perjanjian.
Oleh karena itu, bukan saja Tuhan selalu mengingat janji-janjinya, Ia juga tidak pernah melupakan janji yang dibuat orang kepada orang lain dengan mengundang dirinya sebagai saksi. Ia akan menuntut agar orang yang membuat janji dengan mengundang dirinya sebagai saksi tersebut akan sungguh-sungguh mengenapi janjinya. Dan hal ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, harusnya kita perhatikan spesial di dalam hidup rumah tangga kita. Saudara-saudara yang sudah membuat pernikahan, pada saat saudara mengikat janji, ingat, yang jadi saksi itu Tuhan, bukan manusia, bukan pendetanya, tapi Tuhan yang menjadi saksi. Demikian juga saudara mengambil komitmen dalam pelayanan-pelayanan. Saudara juga mengikat janji dengan Tuhan, bukan dengan pendeta. Mari kita sadari akan hal ini. Mari kita introspeksi diri kita pagi hari ini, supaya kita lihat bahwa apa yang Tuhan janjikan kepada kita itu tergenapi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tuntutan Tuhan itulah yang dialami oleh bangsa Israel, sebagaimana yang dicatat di dalam kitab 2 Samuel pasal 21. Ia menghukum mereka dengan bencana kelaparan karena Raja Saul telah membunuh orang-orang Gibeon. Padahal sebagaimana yang ditulis di dalam Yosua pasal 9, lebih dari 300 tahun sebelumnya, Yosua pernah membuat perjanjian dengan orang-orang Gibeon di hadapan Tuhan, bahwa bangsa Israel akan membiarkan sisa-sisa orang Amori itu untuk tetap hidup di antara mereka. Tuhan tidak pernah melupakan perjanjian tersebut, dan ia menuntut agar umatnya juga menghargainya. Apabila pelanggaran terhadap perjanjian tersebut akan mengundang hukumannya, maka tentulah penghargaan terhadap ikrar yang pernah dibuat di hadapan Tuhan akan mengundang berkat-Nya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, seringkali di saat kita mendengar kebenaran, kita lebih condong mengikuti kehendak hati kita, lebih condong mengikuti kedagingan kita. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Kita tahu, tapi kita pura-pura lupa. Kita tahu, tapi kita pura-pura tidak tahu. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, seringkali pada saat kita melakukan kebenaran, menyatakan kebenaran, dan kita memberikan kepada saudara kita, teman kita, ataupun mungkin kalau saudara sebagai gembala, saudara katakan kepada jemaat, saya mau katakan mereka sulit untuk menerimanya. Mereka lebih condong menerima hal-hal yang mendukung kesalahan-kesalahan mereka. Itu fakta yang terjadi, saudara. Nah, oleh sebab itu biarlah pagi hari ini kita belajar. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Kalau saudara komitmen di hadapan Tuhan, saudara berjanji di hadapan Tuhan, Tuhan akan menuntut saudaraku. Tuhan akan menuntut. Jadi kita tidak perlu menyalahkan satu sama lain, tapi kita koreksi diri kita kembali. Benarkah kita menepati janji kita di hadapan Tuhan? Di hadapan hamba Tuhan. Sebab hamba Tuhan berdiri mewakili Tuhan. Karena Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini, di bulan yang baru, di bulan Desember. Mungkin saudara dengan firman Tuhan pagi hari ini, kita bisa mengingat kembali janji-janji kita pada tahun kemarin. Saya berjanji saya akan begini, saya berjanji saya akan begini, saya berjanji saya akan melakukan ini. Apakah sudah saudara lakukan sepanjang tahun 2025 ini? Atau sama sekali tidak melakukannya? Janjimu di hadapan Tuhan. Saya percaya seringkali yang terjadi di akhir-akhir tahun, di bulan-bulan Desember, kita suka berkumpul keluarga, kita berjanji, kita komitmen, kita menangis. Kita minta ampun.
Tetapi begitu tahun baru berjalan, sepanjang tahun berjalan kita tidak melakukannya. Kita lebih condong mengenyangkan, memuaskan kedagingan kita, ketimbang kita taat dan setia kepada perintah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji nama-Mu, karena Engkau setia dan kesetiaan-Mu turun-temurun, serta tidak pernah merubah untuk selama-lamanya. Semua yang ada di dunia ini berubah dan tidak dapat diandalkan. Namun orang yang berharap kepada kesetiaan-Mu, kepada Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan, ajarlah diri kami untuk mengikuti teladan-Mu dengan bersikap setia terhadap semua janji yang kami ucapkan, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Ampunilah diri kami apabila dengan sengaja kami telah melanggar janji-janji kami. Tolonglah diri kami agar kami menjadi pribadi yang dapat Engkau percayai dan mampu diandalkan oleh orang-orang di sekitar kami. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu, cinta kasih-Mu. Tuhan sudah pelihara kami sepanjang malam hingga kami ada di hari yang baru, bahkan di bulan yang baru ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu luar biasa kepada kami. Terbukti kami ada di bulan yang baru, di bulan Desember tahun 2025. Semua hanya karena kasih sayang-Mu. Terima kasih Bapa atas segala yang telah kami alami. Ke dalam tangan kasih-Mu kami mempercayakan masa depan kami. Dan kami percaya hari ini ke depan, di dalam minggu yang baru, dalam bulan yang baru, kami berserah kepada Engkau. Kami menyadari keterbatasan kami dan betapa kami memerlukan campur tangan-Mu di dalam hidup kami. Rencana-Mu selalu yang terbaik bagi hidup kami dan kuasa-Mu tidak terbatas. Oleh sebab itu, apabila kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu, maka walaupun ada saja kesulitan yang akan kami hadapi, namun yang pasti kami akan berjalan di dalam keberhasilan. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami dan tuntunan-Mu yang telah kami alami di sepanjang hidup kami sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa hari ini penyertaan-Mu juga membuat segala aktivitas kami berhasil dengan baik. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah. Ampuni kami, kasihani kami, berikan kami damai-Mu, berikan kami kebenaran-Mu, supaya kami hidup di dalam kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan. Hamba tetap berdoa memberkati semua saudara-saudara, rekan-rekan, teman-teman yang ada di Gang Kemudan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun untuk setiap pribadi. Urapan baru turun untuk setiap pribadi. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan-Mu melimpah dalam kehidupan setiap pribadi. Sehingga mereka juga boleh hidup seperti apa yang Engkau berikan contoh teladan. Mereka juga tidak melupakan komitmen mereka, janji-janji mereka kepada Engkau di dalam segala perkara. Tuhan berkati usaha pekerjaan bisnis mereka. Berkati semua pendidikan daripada anak cucu. Dan juga Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukannya. Terima kasih Bapa. Biarlah segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera. Berikan sukacita bagi mereka yang sedih. Tuhan kuatkan mereka yang lemah.
Tuhan sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan buka jalan bagi pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik. Bagi mereka yang dalam pendidikan, Tuhan beri hikmat supaya mereka mampu mengikuti pendidikan dan boleh berhasil dengan baik. Di dalam pelayanan-pelayanan, mereka tetap taat setia melakukan perintah-Mu. Sehingga hidup pelayanan mereka tidak sekedar melayani, tapi taat dan setia kepada perintah-Mu. Terima kasih Bapa, kepadamu hamba serahkan seluruh saudara-saudara hamba, rekan-rekan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati. Dan pada pagi hari ini, hamba juga berdoa terus memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada. Spesial kepada hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini. Bapa, hamba minta belas kasihan-Mu tercurah atas setiap pribadi, hidup rumah tangga mereka, pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan pelayanan-pelayanan mereka. Sebab itu pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Jayapura. Bapa, hamba minta kasih-Mu yang tidak terbatas itu melimpah atas hidup hamba-Mu pagi hari ini, sepanjang hari ini, di dalam bulan yang baru ini. Biarlah semua aktivitas-aktivitas yang hamba-Mu kerjakan, pertolongan-Mu nyata atasnya. Sehingga apa yang ia kerjakan hari ini dalam semua aktivitas boleh berjalan sesuai rencana Tuhan, diberkati dan berhasil dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan damai sejahtera sukacita, berikan kekuatan-Mu menyertai Ibu Yuli, sehingga apapun yang ia kerjakan hari ini, sepanjang hari ini, boleh ada dalam keberhasilan. Berikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Lewat kesehatan ini Ibu Yuli terus memuliakan Engkau, meninggikan Engkau. Bapa, terima kasih, pakai hidup Ibu Yuli menjadi kesaksian, menjadi terang dan garam kepada banyak orang yang ia kasihi, yang ia layani, bahkan spesial kepada anak cucunya, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan mereka, kehidupan rumah tangga mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Spesial memberkati kehidupan Bapak Agung Wibawa bersama dengan keluarga. Tuhan turut bekerja, berkarya dalam tugas-tugas pekerjaan daripada Bapak Agung, biar semuanya bisa berhasil dengan baik. Spesial dalam pelayanannya, Bapak Agung tetap taat setia dalam kebenaran firman, menjadi berkat, menjadi panutan dalam tutur kata dan tindakan, baik keluarganya, baik orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani. Terima kasih, berkati Pak Agung dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Susi pagi hari ini dan sepanjang hari ini di dalam kekuatan Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik bagi Ibu Susi, dan hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, urapan baru turun bagi Ibu Susi pagi hari ini. Kasih kuasa hikmat Tuhan dan kesetiaan Tuhan melimpah dalam kehidupan Ibu Susi. Dan biarlah Ibu Susi juga taat setia, menggenapi semua janjinya kepada Tuhan, seperti Tuhan tidak pernah melupakan janjinya kepada Ibu Susi. Tuhan memberkati Ibu Susi menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi panutan kepada banyak orang, kepada rumah tangganya, suaminya, Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak cucu dalam tugas, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan mereka masing-masing, hidup rumah tangga mereka masing-masing. Diberkati semuanya. Fani dan keluarga, Fenty dan keluarga, Robin dan keluarga diberkati. Biar Tuhan menolong mereka hari ini, di dalam minggu yang baru, dalam bulan yang baru ini, mereka berjalan dalam komitmen Tuhan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada
hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong. Dan kembali di pagi ini, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Sentianur Sagala yang berada di kota Manokwari. Bapak, terima kasih besar kasih setiamu kepada Ibu Sentianur. Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Janjimu ya dan amin atas pribadinya. Oleh sebab itu biarlah pagi hari ini Ibu Senti juga bisa menepati janji-janjinya kepada Engkau Tuhan dalam segala perkara. Sebab pada saat dia taat setia melaksanakan apa yang Engkau kehendaki, Engkau tidak pernah meninggalkan dia. Janjimu ya dan amin, dan berkat-Mu turun atas pribadinya, jasmani dan rohani. Urapan baru turun bagi Ibu Sentianur. Kasih kuasa hikmat Tuhan, kesetiaan Tuhan melimpah dalam kehidupan Ibu Sentianur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Ibu Sentianur menjadi berkat, menjadi saksi, teladan, panutan bagi banyak orang. Bagi orang-orang yang ia kasih, yang ia layani, spesial kepada keluarga besar Sagala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik bagi Ibu Senti, sehingga Ibu Senti tetap kuat, percaya Tuhan bersama dengan dia. Berkati usaha pekerjaan bisnisnya, dan spesial pelayanan-pelayanannya dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu diberkati menjadi berkat. Dan pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Dedi Selong yang berada di kota Manokwari. Bapak, biarlah pagi hari ini, sepanjang hari ini, dalam minggu yang baru, di dalam bulan yang baru, bulan Desember, kasih kuasa hikmat Tuhan, kesetiaan Tuhan melimpah bagi hamba-Mu Bapak Dedi Selong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Bapak Dedi Selong berjalan dalam ketaatan, di dalam kesetiaan, di dalam penundukan diri bagi kebenaran firman Tuhan, dan melakukan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dia boleh berdiri menjadi seorang pemimpin dalam hidup rumah tangganya, menjadi raja, menjadi imam, menjadi nabi yang melakukan kehendak-Mu. Sehingga hidupnya sungguh menjadi berkat, menjadi terang dan garam dalam tutur kata, di dalam tindakan-tindakan, dan dalam tanggung jawab. Berkati pekerjaan-pekerjaannya, dan juga berkati pekerjaan daripada istrinya juga, Ibu Ayu Lestari, dan memberkati pendidikan daripada kedua anak kekasih Meris dan Anggi. Biarlah hidup mereka rukun damai, mereka hidup bersandar kepada Engkau sepenuhnya. Apa yang mereka tidak pahami, apa yang tidak mereka mengerti, Tuhan bukakan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kesetiaan-Mu kepada mereka, dan perlindungan-Mu nyata atas mereka siang malam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Septerlina Baransano yang berada di kota Manokwari. Tuhan, ini milik-Mu. Engkau yang memanggil dia sebagai hamba-Mu. Dan janji-Mu ya dan amin atas hidupnya. Biarlah apa yang ia juga lakukan di dalam panggilan-Mu, komitmennya kepada Engkau Bapa, dia kerjakan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga. Mengutamakan Engkau, mengutamakan janji-janjinya, mengutamakan perintah-perintah-Mu, sehingga dia hidup sungguh menjadi teladan, panutan bagi banyak orang yang ia kasihi, yang ia layani. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan baru turun bagi Ibu Septerlina Baransano di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai Ibu Septerlina menyatakan kasih-Mu ya Tuhan, di dalam setiap pertemuan, dalam setiap pelayanan, di dalam setiap orang-orang yang ia jumpai. Biarlah kasih Kristus, kebenaran Kristus keluar dari hidup Ibu Septerlina Baransano dan menyatakan yang benar. Dan Ibu Septerlina sendiri hidup dalam kebenaran-Mu, melepaskan kedagingan, mengutamakan kebenaran-Mu, menjadi berkat kepada anak cucu, menjadi berkat bagi orang-orang yang ia layani. Terima kasih Bapak, usaha pekerjaan bisnisnya diberkati dalam keberhasilan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu nyata atas ia dan anak cucu siang malam. Terima kasih Bapak atas semua kebaikan-Mu, kemurahan yang Kau berikan kepada Ibu Septerlina Baransano dan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi hari ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Hamba juga berdoa memberkati hambamu Ibu Kriyanti Christine Mansawan yang berada di kota Manokwari. Bapak, terima kasih-Mu kepada Ibu Yanti setiap saat. Tuhan melindungi, pelihara. Tuhan bawa dia terus hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan apa yang Engkau mau setiap saat, tunduk dan hormat kepada perintah-perintah-Mu, mengerjakan aturan-aturan-Mu ya Allah, di dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dan di dalam pelayanannya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu diberkat menjadi berkat. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang Tuhan percayakan kepadanya dalam tugas pekerjaan sehari-hari dikerjakan dengan takut akan Tuhan. Dalam hidup rumah tangganya, dia boleh hidup dalam kebenaran. Berkati orang kekasihnya yang berada di Sorong, Waisai, Bapak Jimmy Putra Hutoi. Tuhan lindungi, pelihara. Tuhan berikan hati juga yang takut akan Tuhan, sehingga dia juga boleh mengerjakan bagian dia, pelayanannya dengan benar. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada Ibu Christine Yanti Mansawan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian di pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto. Tuhan, hamba minta kekuatan kasih-Mu yang tidak terbatas turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Tuhan beri kesehatan yang terbaik, berikan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Biarlah segala janji-janjinya kepada Engkau ya Tuhan, komitmennya kepada Engkau ya Tuhan, permohonan pengampunan yang ia arahkan kepada Engkau Tuhan, dapat ia kerjakan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga. Biarlah dia meninggalkan tahun 2025 dengan sungguh hidup melakukan perintah-perintah-Mu. Berkati pribadinya untuk terus boleh menjadi berkat. Biarlah urapan baru turun bagi Ibu Yurike Yeti Mamoto pagi hari ini. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan Ibu Yurike Yeti Mamoto, sehingga dia juga bisa mengerjakan itu, menjadi teladan panutan bagi banyak orang, bagi hidup rumah tangganya, kepada suaminya Bapak Arsan Samsudin, dan juga kepada anak-anak kekasih, kepada Rianti, Rasti, Gio, dan Mikaela. Tuhan memberkati pekerjaan Rianti, diberkati dalam keberhasilan, pendidikan daripada Rasti, Gio, dan Mikaela diberkati. Terima kasih Bapak, pertumbuhan mereka Tuhan beri yang terbaik, perlindungan-Mu nyata atas mereka yang terbaik. Terima kasih, berkati hamba-Mu Ibu Yurike Yeti Mamoto terus menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu, cinta kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua yang ia gumuli hari-hari ini, Tuhan buka jalan kepadanya, sehingga sungguh nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Demikian hamba juga berdoa untuk kedua orang tua kekasih yang berada di kota Manado, kepada Opa Edward Sampel Mamoto dan Oma Olga Ona Monalu. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu ini, kedua orang tua ini dengan kesehatan, dengan ketaatan dan kesetiaan kepada firman-Mu ya Allah, dan terus hidup menjadi berkat kepada anak, cucu, cicit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu bagi Ibu Yurike Yeti Mamoto. Tuhan bawa dia kembali dalam kebenaran-Mu, kembali taat setia dalam persekutuan tubuh Kristus, dan semua yang Tuhan berikan kepadanya menjadi berkat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, demikian di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Diana De Freites yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati Ibu Diana De Freites dalam semua tugas pekerjaan pelayanan, baik pribadinya, baik bagi hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Rocky Alan Paulus Sampara, dan juga kepada ketiga anak kekasih Yemima, Reinhard, dan Gevariel.
Apa yang mereka kerjakan di dalam hidup mereka masing-masing diberkati dalam nama Yesus. Hamba mohon urapan baru turun. Kasih kuasa hikmat dan kesetiaan Tuhan turun bagi Ibu Diana De Freitas dan hidup rumah tangganya. Pekerjaannya diberkati, pekerjaan suaminya yang hari ini lagi sedang membutuh pekerjaan baru, Tuhan buka jalan, memberkati dia. Tuhan memberkati pendidikan daripada Yemima dan Reinhard dalam keberhasilan, hikmat-Mu menyertai, kepintaran-Mu turun atas mereka, dan juga pertumbuhan yang sehat bagi Gevariel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga ini diberkati menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada hamba-Mu Ibu Desi Lambai Hang yang berada di kota Manokwari. Bapa, biarlah hamba mohon dalam nama Yesus urapan baru turun bagi Ibu Desi dan keluarganya. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesehatan Tuhan melimpah dalam kehidupan Ibu Desi dan keluarganya. Biarlah hari ini, minggu yang baru, bulan yang baru, Ibu Desi dan keluarga berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan kepada perintah firman-Mu. Tuhan tolong Ibu Desi boleh berdiri sebagai seorang istri penolong di dalam kebenaran. Boleh berdiri sebagai seorang ibu yang melakukan tugasnya, mendidik, mengasuh anak-anak dalam takut akan Tuhan. Dan pada pagi hari ini hamba mohon belas kasihan turun bagi keluarganya, bagi suaminya, Bapak Heri Taruk Datu. Tuhan yang panggil dia sebagai hamba-Mu, sebagai pelayan. Biarlah Bapak Heri Taruk Datu juga boleh hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Hidup menghormati firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga sungguh boleh menjadi pemimpin yang benar dalam hidup rumah tangganya, menjadi raja, menjadi imam, menjadi nabi, membawa istri dan anak-anak untuk selalu hidup dekat dengan Engkau ya Allah, dimulai dari dirinya. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini hamba berdoa memberkati ketiga hamba-Mu yang sedang sakit, Bapak Heri Taludaktuk, Ibu Desi Lambai Hang, dan anak kekasih Hersia. Tuhan hamba minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua bibit penyakit yang mengganggu tubuh mereka dalam bentuk apapun juga, hamba cabut, hamba putuskan, hamba katakan terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan bagi Bapak Heri, Ibu Desi, dan cucu kekasih Hersia. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kesembuhan-Mu dengan iman. Dalam nama Yesus, Anda sembuh kembali. Darah Yesus sucikan, kuduskan. Darah Yesus menetralkan kembali setiap organ tubuh yang sakit. Dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan Anda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati Shalom dan Gatwin di dalam pendidikan dengan hikmat kepintaran. Perlindungan-Mu nyata atas kedua anak kekasih ini. Pergaulan yang baik, yang benar ada pada mereka. Dan mereka jalan juga dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Berkati hidup hamba-Mu Ibu Desi Lambai Hang dan keluarganya. Dalam semua tugas pekerjaan usaha bisnis. Dan pelayanan-pelayanan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Pagi ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba minta belas kasihan Tuhan tercurah bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras. Urapan baru turun bagi Bapak Pendeta Tom Pandaras pagi hari ini. Sepanjang hari ini dalam minggu yang baru, di dalam bulan yang baru. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan melimpah dalam kehidupan Bapak Pendeta Tom Pandaras dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Pendeta Tom Pandaras berjalan dalam kebenaran, melakukan perbuatan baik bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu Tuhan untuk terus boleh melayani, menyatakan kasih kuasa-Mu, kebenaran-Mu kepada setiap orang yang ia jumpai, yang ia layani. Menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarga besar Pandaras. Tuhan lindungi dia, berikan semangat, berikan kekuatan, kesehatan terbaik bagi dia. Dan apa yang ia kerjakan, yang Tuhan percayakan dapat dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nama Tuhan selalu
dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu diberkati menjadi berkat. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Tom Pandaras di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Demikian di pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu anak kekasih Debbie Tua Putih Main yang berada di kota Manokwari. Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah pagi hari ini hamba minta dalam nama Yesus kekuatan baru turun bagi Debbie Tua Putih Main. Urapan baru mengalir dalam hidupnya. Kasih kuasa hikmat Tuhan, kesetiaan Tuhan melimpah dalam kehidupan anak kekasih Debbie Tua Putih Main. Sehingga semua pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya sebagai seorang PNS, dia dapat mengerjakan fungsi tugasnya dengan benar, dalam kejujuran, dalam takut akan Tuhan. Yang dikerjakan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Apapun yang ia kerjakan, ia lakukan itu seperti untuk Tuhan. Tuhan memberkati ia dengan kesehatan terbaik dan spesial dalam pelayanan-pelayanan. Dia lakukan dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati. Hingga orang-orang yang ia kasih, yang ia layani diberkati bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan memberkati melindungi Debbie Tua Putih Main. Dia boleh hidup menjadi berkat bagi keluarga besar Tua Putih Main dimanapun berada. Spesial bagi orang tua kekasih, ibunda kekasih yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati. Damai sejahtera melimpah dalam kehidupan Mama kekasih, Mama Tua Putih Main dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada anak kekasih Debbie Tua Putih Main. Tuhan memberkati ia untuk hidup terus menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Hamba tetap mohon belas kasihan Tuhan bagi semua gereja-gereja Tuhan dalam persiapan perayaan Natal. Tuhan berikan hati yang sungguh takut akan Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang dikerjakan gereja Tuhan, bahkan spesial pribadi-pribadi, tidak terlena untuk melakukan dosa. Biarlah perayaan-perayaan ini mengingat kembali betul besar kasih Allah, sehingga telah memberikan Yesus kepada setiap gereja. Tuhan menolong kami semua mulai hari ini dan ke depan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Besar harapan saya, kebenaran firman yang telah kita pelajari bersama dapat kita lakukan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa artinya saudara mendengar firman Tuhan dan saudara tidak melakukan, saudara sedang berbohong kepada Tuhan. Saudara sedang berbohong kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan saudara lakukan hal itu. Saudara merindukan berkat jasmani rohani dari pemilik Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara mendengar firman-Nya, saudara tidak melakukannya. Saudara berbohong. Saya sangat berharap kita tidak menjadi pelaku seperti itu. Sebab saya juga menyampaikan firman Tuhan setiap pagi karena saya merindukan berkat-Nya turun bagi saudara dan saya. Kita harus melakukan dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga dalam taat dan setia. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, salam, MDC.